Halo, makasih ya udah mau kita interview. Sebenarnya kenalin dulu, nama aku Bunga, ini Hamaya. Halo, nama aku Nadlia. Aku dari Takim. Oke. Jadi kita lagi ada mata kuliah Business Research Method dari SBM ITB tentang efektivitas promosi di TikTok dan Instagram Reels dalam konteks budaya di negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia, Malaysia, sama Singapura. Wawancara ini formatnya structured dan bakal kita upload di YouTube. Kamu nggak apa? Nggak apa banget. Oke. Jadi aku mau tanya buat pertanyaan pertama. Kamu pernah nggak sih pakai TikTok atau Instagram Reels buat ngepromosiin suatu produk atau suatu acara? Kalau iya, platform mana sih yang lebih sering atau yang udah pernah kamu gunain dan yang lebih sering yang mana? Pernah. Tapi aku kayaknya lebih sering pakai Instagram dibanding TikTok sih. Pakai Reels Instagram. Acara dan produk dua-duanya pernah. Oke, jadi kan kamu bilang lebih sering Instagram. Alasan kamu buat milih Instagram untuk promosiin dibanding platform-platform lain tuh kenapa? Rasanya lebih gampang nge-reach out ke orang kali ya. Apa ya, algoritmnya Instagram kayak nggak sama kayak TikTok gitu. Dan apa ya, lebih luas aja. Bisa maksudnya kayak bisa dari orang tua banget sampai yang muda banget tuh masih bisa lihat di Instagram gitu. Oke. Saat membuat konten promosi, seberapa penting menurut kamu penggunaan bahasa lokal atau gaya komunikasi yang sesuai dengan audiens kamu? Lumayan penting sih. Tapi kalau misalnya kayak untuk kelokalan, sebenarnya tuh itu kayak masuknya pada daerah gitu. Kalau Bandung, kalau misalnya di Bandung versus misalnya buat aja Bandung versus Jakarta, menurut aku nggak beda jauh sih apa tipenya gitu kan. Tapi memang kalau misalnya gaya komunikasinya pastinya memang harus disesuaiin, kayak apalagi kalau misalnya acara aku nih, misalnya contohnya acara himpunan kan berarti kan target audiensnya orang seumuran kita ya. Jadi bagaimana caranya kita ngomong atau apa ya, format videonya yang juga penting, karena kan nggak tentu anak seumuran kita tertarik dengan apa yang orang tua tertarik juga gitu, dengan format anak kecil juga gitu. Apakah kamu mempertimbangkan unsur budaya seperti humor khas Indonesia dan estetika visual dalam membuat konten promosi? Kalau misalnya promosi acara ya, aku kalau misalnya humor kayak current trends gitu-gitu yang lagi lucu-lucu itu pasti dipertimbangkan. Terus kalau misalnya estetika visual, of course kan itu yang harus pertama kita lihat kan. Untuk gaya bicaranya sebenarnya normal-normal aja, cuman tuh kayak emang ada template gitu kan, orang-orang kalau misalnya buat promosi itu pasti ada template cara ngomongnya gimana gitu sih. Terus menurut kamu, seberapa besar pengaruh budaya lokal terhadap keberhasilan konten promosi kamu di TikTok dan ataupun Reels? Seberapa pengaruh ya? Maksudnya budaya lokal tuh gimana? Kayak misal kan kalau FSRD kan paling diliatin kayak yang FSRD atau kayak Takim. Kalau Takim kayak kamu nunjukin nggak sih kayak budaya-budaya kayak gitu, atau sebenarnya kayak ya udah sih nggak begitu kita consider gitu. Kayaknya dari kayak apa ya, instead of like budaya itu lebih ke apa yang masuk ke anak-anak umur kita aja sih. Kalau misalnya budaya yang kayak misalnya di Bandung nih, kita kan di ITB nih. Kalau misalnya kayak budaya Sunda banget tuh enggak. Yang penting masuk ke anak-anak seumuran kita aja gitu. Oke, terus aku mau tanya, tadi kan kamu bilang suka promosiin acara himpunan. Nah, sebenarnya kalau misalnya bikin konten-konten kayak himpunan, acara atau kayak produk juga, itu sebenarnya kamu tuh lebih sering pakai yang kayak lucu-lucuan atau yang kayak serius, yang edukatif gitu, atau yang kayak gimana? Itu tergantung tipe kontennya. Kalau misalnya di himpunan tuh ada beberapa, misalnya nih kontennya misalnya mau sharing. Kalau misalnya sharing tentu aja kayak lebih friendly, kadang tuh lebih lucu juga gitu. Kalau misalnya apa ya, wisuda kan sebenarnya itu kan agak sedikit serius kan, itu menunjukkan budaya kita kan. Berarti bentukannya lebih serius, terus lebih estetikanya lebih dipikirin juga gitu. Cuman kayak konten-konten sampah, quote-unquote sampah itu juga ada sebagai apa ya penghibur aja lah gitu, pengisi.
Terus kan tadi banyak kan ya, berarti udah pernah yang kayak yang wisuda yang serius atau yang kocak-kocakan. Nah sebenarnya kalau dilihat dari semua hal yang udah kamu cobain itu, sebenarnya mana sih yang bisa lebih nge-engage lebih banyak audiens dan hasilnya tuh kayak gimana di setiap kayak konten itu gitu? Sebenarnya tuh semuanya tuh beda-beda ya kadarnya. Ada yang misalnya kita ambil 3 contoh video ya. Ada yang satu video itu dimana dia tuh sangat menggait kayak orang luar. Contohnya ini video wisuda ini kan, itu kayak luar ITB karena itu menunjukkan ciri khas ITB. Terus pada saat itu tuh ada lagu, bukan ada lagu yang lagi trending, jadi Chromacopia, dan waktu itu wisuda tuh kita kayak marching gitu kan, terus tuh beatnya tuh mirip Chromacopia, itu juga buat rame. Terus juga yang komen-komen yang kayak oh ITB ini tekim gitu pas wisuda gitu kan. Ada juga yang kayak konten sampah kita itu kayak salah satunya kita tuh ngobrol ngalor ngidul nggak jelas gitu kan. Itu juga masuk, cuman walaupun nggak di semuanya, tapi itu setidaknya di antara kalangan tekim itu tuh ditonton gitu, engagementnya lumayan kayak gitu. Kalau misalnya di Instagram tuh apa yang paling tinggi ya? Mungkin konten-konten sharing tentang jurusan gitu paling tinggi. Terus aku mau tanya lagi, kan kamu berarti udah pernah dari TikTok sama Instagram. Menurut kamu audiens di Instagram sama di TikTok tuh beda nggak sih? Dan kalau beda, boleh dikasih tahu nggak bedanya apa gitu? Kalau jadi beda sih. Kalau TikTok tuh jauh lebih banyak orang muda dan lebih banyak orang yang komen. Dan pokoknya interaksinya tuh banyak lah, engagementnya gitu. Sedangkan kalau Instagram tuh orang yang berinteraksi as in komen gitu-gitu, yang komen ya, itu tuh dikit. Tapi lebih gampang orang liatnya gitu. Apalagi kalau misalnya orang yang follow. Karena tuh kalau misalnya di TikTok kan, kalau misalnya kamu follow sebuah account tuh belum tentu account itu videonya akan muncul di timeline kan. Jadi kamu harus pindah ke bagian friends dulu. Sedangkan kalau misalnya di Instagram tuh emang selalu ada di timeline gitu. Jadi menurut aku kayak gitu lah perbedaannya. Oke. Aku mau nanya, kamu boleh nggak tolong sebutin kamu tuh pernah ada di bagian acara kampus atau fakultas atau jurusan yang mengharuskan kamu untuk promosi di TikTok ataupun Reels. Terus kamu boleh nggak ceritain kayak masing-masing dari itu bentuk kontennya kayak gimana dan tujuan dari konten itu apa aja? Jujur, aku nggak pernah ikut. Nggak pernah ikut deh yang promosi marketing gitu. Aku pernah mungkin public relations, jadi kayak kurang ke marketing gitu. Tapi kalau teman-teman aku tuh banyak yang di bagian acara itu kan, bagian konten-konten itu, dan jenis konten itu mesti kalau misalnya nih sebuah acara kan, lebih banyak ke sebenarnya basic sih, kayak nunjukin posternya, terus kayak buat JJ atau kayak jedak-jeduk yang kayak lagi ngetrend, biar dia ngambil atensi para calon penonton lah gitu kan. Kalau nggak gitu, selain itu juga acara promosi apa lagi ya? Biasanya kayak talk show sedikit atau nggak interview orang-orang sedikit, atau nggak main games yang berhubung dengan acara tersebut kayak gitu. Biar menggait aja, biar orang-orang tuh tahu oh ini kontennya tuh tujuannya ini gitu. Dan di antara itu semua yang kamu sebutin, menurut kamu yang paling mencapai audiens tuh yang kayak gimana? Gimana ya? Kayaknya tuh tren-tren lucu atau nggak kayak tren-tren yang low-key brain rot gitu kan banyak kan, yang kayak meme gitu. Itu salah satunya, itu rame sih lumayan. Apalagi itu kayak niche sebenarnya kan, dan tapi apa ya, dapat aja gitu atensi orang-orang yang emang sebenarnya tuh jarang melihat kita gitu, kayak gitu sih. Oke, sebenarnya itu aja sih pertanyaan dari kita. Makasih banget udah ngeluangin waktu dan udah mau bantu-bantu jawab. Oke. Bye. Bye Thomas. Halo Kak, jadi maaf ganggu sebentar. Jadi kita mahasiswa ITB SBM lagi ada tugas wawancara untuk research kita tentang Instagram sama TikTok. Nah, kita boleh ngobrol sedikit ya tentang kedua hal ini, dan kita juga izin mau ngerekam sama nanti juga diupload ke YouTube untuk tugasnya. Oke. Sebelumnya aku boleh tahu nama kakak sama dari jurusan dan angkatan berapa? Nama aku Balkis, dari jurusan Teknik Material angkatan 2024. Oke, jadi aku pertama-tama mau nanya, Kak Balkis sendiri sering gak sih nonton video di HP kayak TikTok atau Instagram Reels atau sosmed lainnya?
Aku pribadi sih cukup sering kalau untuk nonton video dari platform media sosial. Berarti biasanya lebih sering di TikTok atau Instagram atau yang lain? Kalau video mungkin TikTok atau tweet gitu. Biasanya konten-konten yang kakak tonton tuh bentuknya yang kayak gimana sih kak kalau gitu? Kebanyakan sih sebenarnya konten yang muncul gitu di explore-nya itu kayak tentang pendidikan atau tentang campus life gitu sih. Oke. Biasanya video yang bentuknya kayak gimana sih kak yang kakak suka karena bikin ketawa, humornya bentuknya kayak gimana? Biasanya kayak parodi mungkin ya kalau humor, atau lebih banyak ya kayak aku bilang tadi campus life kan video singkat yang motivate gitu sih. Biasanya menurut kakak sendiri kan tadi ada tentang pendidikan, ada kayak kampus life kayak gitu-gitu. Menurut kakak penting nggak sih sebenarnya bahasa yang dipakai di videonya gitu, atau kayak sebenarnya mau bahasanya kayak gimana pun ya menarik aja gitu? Menurut aku bahasa penting sih, karena kan walaupun itu mungkin komunikasinya dari visualnya ada, tapi secara mungkin bahasa yang dipakai atau mungkin di subtitle penting menurut aku. Terus kakak tuh lebih suka konten yang lucu-lucuan atau yang kayak menyentuh atau yang mengedukasi atau apa gitu? Kakak ada preferensi nggak? Sebenarnya kalau suka itu kan tergantung mood ya gitu. Sebenarnya suka-suka aja semuanya gitu. Tapi kalau untuk ini kan di tengah kehidupan kampus gitu, lebih suka yang kayak mendorong untuk motivasi aja gitu. Oke. Kayak biasanya kan aku juga suka nonton, terus kayak biasanya kampus live gitu kan ada yang kayak orang Indo misalnya di Univ Indo, atau juga ada juga orang Indo di Univ luar, atau orang luar juga ada kayak yang suka lewat. Biasanya yang suka lewat tuh kayak gimana, dan yang paling menarik tuh buat kakak tuh yang mana gitu? Biasanya yang suka lihat di aku tuh malah yang nggak di Univ Indo, yang kayak orang Indo di Univ luar. Nah itu menurut aku menarik sih ya, kayak tahu gimana kehidupan perkuliahan di luar. Itu sih yang menarik menurut aku. Cuman kalau orang luar tuh suka lewat nggak sih di FYP kayak gitu? Iya sering, banyak juga kok yang orang luar yang lewat FYP. Tapi kakak pernah nggak sih, kan itu banyak orang luar yang masuk ke For You page kakak. Terus kakak pernah nggak sih nggak ngerti gitu sama kontennya? Misalnya kayak di Indonesia nih kita ada jokes kita sendiri, kan di luar juga pasti ada. Kakak pernah nggak sih nemuin video yang kayak kakak tuh nggak ngerti jokes mereka atau kayak isi kontennya? Pernah sih, beberapa kali pernah. Mana ya berarti? Oke, kalau tadi kan kita ngomongin TikTok, terus kan tadi kakaknya juga kadang kalau Instagram juga suka lewat aja kan. Nah kalau dibandingin sebenarnya tuh rasanya beda nggak sih kayak antara TikTok sama Instagram, atau kayak sebenarnya ya sama-sama aja, atau ada yang bikin beda gitu? Sebenarnya feel-nya mungkin kayak kalau isi videonya tuh most of all kayak video TikTok dimasukin ke Instagram gitu, mungkin yang bikin beda kayak UI UX-nya aja gitu. Tapi kadang ada nggak kayak perasaan mungkin antara di TikTok atau di Instagram ada salah satu yang lebih rame atau salah satu yang editannya tuh lebih advance kayak gitu? Biasa kalau di aku sendiri malah yang sering kayak lebih advance tuh malah di Instagram. Kalau di TikTok itu aku ngerasanya lebih ke kayak yang video singkat, bentar aja gitu. Sekarang aku mau nanya, kan tadi mostly kakak tuh nonton video yang bikin semangat, yang mengedukasi kayak tentang orang kuliah di luar negeri gitu-gitu kan. Tipe video yang kakak suka tuh yang kayak gimana? Misalnya A Day in My Life, atau yang kayak ngasih tahu gimana caranya mereka kuliah di sana, atau yang kayak gimana? Iya, kalau video aku suka tuh biasa kayak mereka tuh day in my life tapi secara singkat gitu, kayak ngapain aja. Terus mungkin mereka ngasih fun fact kuliah di sini tuh gini, atau mungkin nggak cuma kuliahnya aja, mungkin kehidupan atau soal sosial di sana gimana gitu sih. Terus tadi kan kita udah tahu dari kakaknya. Nah, aku mau tanya, menurut kakak sendiri kalau orang Indo tuh sebagian besar sukanya tuh yang kayak gimana sih, atau yang kayak kebanyakan yang FYP tuh yang kebanyakan videonya harus yang kayak gini atau kayak gimana gitu? Kalau menurut aku ya, kalau orang Indonesia itu kebanyakan
pasti FYP-nya itu yang apa yang lagi booming sekarang sih ya. Mungkin apakah itu misalnya masalah mungkin politik, nah biar FYP itu mungkin dijadiin jokes atau dijadiin apa. Mungkin kalau di Indonesia tuh lebih banyak gitu, atau tergantung musim juga, kadang mungkin musim masuk PTN gitu biar FYP nyinggung ke PTN atau PTLN gitu. Aku mau nanya, kakak ada konten creator yang paling kakak suka nggak sih? Dari sini dan dari luar. Dari Indonesia. Konten kreator yang cukup suka terus aku sering kunjungin itu kayak kalau di Indonesia itu ada Kak Zahid Ibrahim, ada siapa lagi ya, ada Kak Zafira, aku lupa sih nama lengkapnya. Aku suka sering nonton self development dari Kak Frederi Siana, kalau salah anak ITB juga. Nah terus kalau yang dari luar itu banyak tuh, Yurajung gitu-gitu, masih banyak lagi tapi aku lupa kan namanya. Oke, aku mau nanya, kan mostly video kakak tuh banyak yang di luar negeri. Kita ambil contoh negara itu Malaysia, Singapura, sama Indonesia aja di sini. Menurut kakak konten-kontennya, gaya bicaranya, humornya tuh dari 3 negara ini beda nggak sih kak? Menurut aku beda sih, dari gaya bicara, humor juga. Kadang kan kayak humor itu nggak terlalu gampang dimengerti gitu. Ya beda sih. Oke, makasih banyak ya Kak. Udah mau sama-sama. Nanti kita izin upload. Kita izin Ya, upload ya. oke, nggak apa-apa. Makasih ya Kak.